Kasus pengeroyokan 2 penagih utang atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan menyeret 6 anggota Polri sebagai tersangka. Ke-6 tersangka itu merupakan anggota pelayanan markas di Mabes Polri. Sebagai anggota Polri, tersangka juga akan dikenakan pelanggaran etik berat. Telah ditetapkan 6 orang anggota Polri. Di sini adalah anggota pada Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri sebagai terduga pelanggar atas nama Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, Bribda AM berdasarkan alat bukti yang telah didapat terhadap 6 terduga pelanggar telah cukup bukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Berdasarkan pasal 17 ayat 3 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain dan berdampak terhadap masyarakat, institusi dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum, maka terhadap perbuatan 6 terduga pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran berat. Kasus pengeroyokan yang terjadi Kamis sore di Kalibata berbuntut panjang. Kios pedagang di sekitar TKP menjadi sasaran amuk massa. Mereka membakar kios penjual makanan. Pedagang merasa dirugikan dengan peristiwa ini karena tempat mencari nafkah dirusak tanpa sebab. Pedagang menuntut ada keadilan dan pelaku pembakaran diproses hukum. Kami mewadahi UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya, dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit, hanya meminta yang keadilan saja. Bagaimana UMKM ini memang dibangun dari masyarakat kecil menengah ke bawah, semoga bisa menjadi perhatian negara dan pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang terbaik, hukum apa yang terbaik kami mengikuti saja. Usai bentrokan yang mengakibatkan 2 debt collector tewas, lokasi kejadian dipasang garis polisi. Beberapa polisi juga terlihat masih berjaga. Warga juga diminta tetap siaga. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Abang-abang senior, petir tolong. Pahlawan Kalibata. Saudara kita dikeroyok nih. Yang jadi sorotan saudara, sejumlah kios kuliner di Kalibata, Jakarta Selatan hancur terbakar usai kericuhan yang dipicu pengeroyokan 2 penagih hutang hingga tewas. Pedagang kini menantikan penanganan maupun ganti rugi atas terbakarnya kios mereka. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Denny Yoshua. Saudara, saat ini saya berada di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, dan di lokasi ini menjadi saksi kejadian adanya penganiayaan yang akhirnya berujung pada pembakaran sejumlah kios maupun juga lapak pedagang. Terlihat saudara, di sini sudah tidak ada aktivitas jual beli lagi, dan juga untuk kios-kios maupun lapak-lapak sini semuanya terbakar. Dan kalau bisa dilihat, juru kamera Kompas TV, Denny Yoshua akan memperlihatkan pada Anda, ada beberapa orang yang memang mereka merupakan pemilik dari kios yang ada di sini melakukan pembersihan ataupun juga menyelamatkan sejumlah puing-puing sisa kebakaran yang terjadi beberapa hari lalu. Di sini saudara, kalau kami lihat ada beberapa kios dan juga lapak yang hangus terbakar. Kalau tadi menurut penuturan dari pedagang, suasana kala itu begitu mencekam saudara. Mereka tidak sempat bahkan untuk melihat apa yang sebetulnya terjadi, tetapi mereka langsung berupaya untuk menyelamatkan diri karena di area atau di toko-toko mereka, di lapak-lapak mereka, di kios-kios mereka ini sudah terbakar begitu, sehingga mereka harus mencari jalan keluar. Salah satunya adalah melalui pintu-pintu belakang atau mereka harus menjebol tembok sehingga bisa meloncat ke gedung yang ada di belakang kios ataupun lapak mereka. Dan saudara, hingga saat ini juga menurut kesaksian dari pedagang, mereka pun juga masih menantikan seperti apa bagaimana pertanggungjawaban ataupun juga kelanjutan dari apa yang menimpa mereka beberapa hari lalu. Dan di sini juga saudara bisa terlihat bahwa tidak hanya kios-kios juga, tetapi
juga ada gerobak-gerobak begitu yang juga ini menjadi lapak milik pedagang yang berada di sekitar lokasi ini. Nah, saudara, sebelumnya bahwa kita ketahui pada Kamis sore ini Polsek Pancoran menerima laporan dugaan penganiayaan terhadap 2 pria di area parkir di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata atau tepatnya di wilayah ini. Begitu kemudian polisi langsung bergerak dan didapati ada 2 orang pria, begitu yang satu sudah meninggal dunia dan satu lagi terluka, namun akhirnya dinyatakan meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya di hari yang sama atau di Kamis malam. Jadi 2 orang pria itu, saudara, diduga ini merupakan debt collector yang sempat menghentikan motor, begitu. Namun melihat kejadian itu ada beberapa orang yang berada di dalam mobil yang ada di belakang motor tersebut ini keluar. Kemudian terjadilah diduga penganiayaan tersebut kepada 2 debt collector tersebut dan akhirnya menyeret mereka ke pinggir jalan. Setelah terjadi pengeroyokan itu barulah terjadi aksi pembakaran kios maupun juga lapak milik pedagang yang dipicu kemarahan dari rekan-rekan dari debt collector tersebut sehingga kemudian merusak lapak dan juga kios milik pedagang. Nah, tadi kalau menurut penuturan dari pedagang yang kiosnya berada di sekitar sini atau pedagang yang ada di kios sebelah sana itu terjadi 2 kali begitu sehingga mereka pun juga sempat bingung, tidak tahu harus apa, bahkan juga kalau dilihat saudara banyak barang-barang yang tidak sempat begitu untuk mereka selamatkan. Kalau dilihat di kios ini itu ada tas begitu, kemudian juga bahkan fotokopi identitas seperti ijazah dan lain sebagainya, pakaian-pakaian tidak sempat mereka selamatkan. Kios ini pun juga terlihat hangus terbakar semuanya, tidak ada yang sempat bisa diselamatkan. Dan tadi juga menurut penuturan dari pedagang di sini, sejumlah kios yang ada di wilayah ini memang juga tidak hanya digunakan untuk berjualan, tetapi juga sebagai tempat tinggal dari para karyawan ataupun mereka yang berjualan di sini. Dalam peristiwa ini, saudara, polisi sudah menangkap ada 6 tersangka yang diduga mengeroyok debt collector tersebut yang ternyata ini merupakan anggota Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri dengan inisial JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan juga AN. Dan ke-6, tersangka tersebut dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan juga dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri level berat. Tentu kita harapkan nantinya seperti apa proses hukum yang berjalan, termasuk juga bagaimana pertanggungjawaban yang akan didapatkan oleh para pedagang yang kios maupun lapaknya terbakar dalam peristiwa tersebut. Putri Oktaviani, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta.